Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, pandemi COVID-19 memang memberikan kita banyak sekali tantangan. Yang biasanya kita sering melakukan kegiatan-kegiatan offline, sekarang kita dituntut ataupun tertantang untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara online. Salah satu fitur ataupun tools yang sering digunakan adalah Google Meet. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah bisa menggunakan Google Meet? Kalau misalkan belum bisa, jangan khawatir. Pengajar Muda Indonesia Mengajar Kabupaten Konawe akan memberikan sebuah video tentang bagaimana cara mengoperasikan Google Meet. Simak videonya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekarang kita ke cara yang pertama ya. Cara yang pertama ini adalah dengan cara memasukkan kode ataupun link secara manual di dalam website Google Meet. Yang pertama, kita buka di Google Chrome yang ada di laptop kita. Biasanya tampilan pertama ada yang seperti ini, tapi ada juga yang tampilan pertama itu sudah otomatis di tampilan Google. Kalau seperti ini bagaimana? Kita klik saja di link ya, ketik di link itu google.com, kemudian kita enter, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Karena kita akan masuk di Google Meet, maka kita menuju ke bagian kanan atas. Ini ada aplikasi Google Bapak Ibu. Kita klik saja. Setelah diklik, ini akan muncul nanti aplikasi apa saja yang dikelola oleh si Google gitu. Kemudian berikutnya itu kita langsung saja ke Meet ya, karena kita akan membuka Google Meet. Kita klik saja. Oke, kita tunggu beberapa saat, kemudian setelah itu muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan Google Meet. Di sini kita bisa membuat meeting, di sini kita juga bisa bergabung ke dalam sebuah meeting. Nah, saat kita diundang ke dalam sebuah meeting atau pertemuan, biasanya kita diberikan link ataupun kode ya Bapak Ibu. Nah, kode ini bisa kita masukkan secara langsung. Kita masukkan di mana? Kita perhatikan di sini Bapak Ibu ada kolom untuk memasukkan link ataupun kode. Kita masukkan secara manual juga bisa. Jadi kita masukkan, misalkan saya mendapatkan kode dari orang yang menghubungi saya ataupun mengundang saya, itu HBG strip X KNF strip DMZ. Nah, pastikan kode yang kita masukkan itu benar ya Bapak Ibu. Biasanya format kode di Google Meet itu seperti ini, merupakan kombinasi dari sebuah huruf begitu, dan jumlahnya biasanya seperti ini atau kadang bisa juga lebih. Kalau sudah dirasa benar kode yang kita dimasukkan, kita masukkan tadi, sekarang kita klik join ya, dan kita sudah siap untuk join. Kita langsung klik join saja, klik di sini Bapak Ibu. Ini sedang menunggu ya beberapa saat, biasanya prosesnya juga ini sedang mempersiapkan. Yang pertama yang sedang dipersiapkan itu adalah kameranya, kamera is starting katanya. Kemudian setelah kamera siap, akan tampil tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa mematikan kamera dan audionya terlebih dahulu untuk memudahkan proses join. Tapi ketika kita sudah berada di ruangan, nanti kita bisa menghidupkan kembali Bapak Ibu. Misalkan kita matikan terlebih dahulu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ini pertanyaan apakah kita sudah siap join ataupun bergabung atau belum. Kalau dirasa sudah, kita langsung saja ask to join begitu. Nah, kalau sudah siap ataupun kita klik join, nanti kita akan ditampilkan notifikasi seperti ini. Ini artinya kita menunggu orang yang mengundang kita ataupun panitia itu mengadmit kita. Admit itu sama dengan dikonfirmasi ataupun di ACC. Nah, kalau sudah diadmit, nanti akan kita langsung masuk ke dalam sebuah ruangan virtual itu. Menunggu beberapa saat, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilannya kita sudah masuk di ruangan Google Meet itu. Kita bisa menghidupkan kamera sendiri ya, kamera kembali, kalaupun kita sudah siap. Begitu, ini tampilan kita ada di sini ya Bapak Ibu. Ya, begitu. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke cara yang kedua. Baik Bapak Ibu, kalau cara yang pertama tadi kita bergabung secara manual dengan memasukkan link ataupun kode di website Google Meet. Cara yang kedua ini adalah dengan mengklik secara langsung link yang kita dapatkan melalui WhatsApp. Dalam video kali ini, saya akan mencontohkan melalui WhatsApp. Misalkan di sini saya mendapatkan undangan dari salah satu teman saya, dan di sini sudah
ada linknya ya Bapak Ibu. Sekarang bisa kita langsung saja klik. Karena kalau klik nanti kita akan diantarkan ke sebuah tab baru ya Bapak Ibu. Ini kita akan sama seperti yang tadi. Itu kita mempersiapkan kamera terlebih dahulu. Kemudian kita untuk memudahkan join, kita bisa juga mematikan video ataupun audionya terlebih dahulu ya. Kita mute terlebih dahulu. Kalau sudah siap, nanti kita bisa langsung saja join ya Bapak Ibu. Langsung saja kita join gitu. Kemudian kita nanti akan langsung bergabung seperti ini. Nah, kalau kita sudah bergabung, biasanya kalau kita sudah pernah bergabung di link tersebut ya Bapak Ibu, biasanya kita nanti tidak menunggu admin ataupun ACC dari admin atau penyelenggara. Misalkan kita di tengah-tengah meeting itu terkendala ada sinyal yang buruk, kemudian kita keluar secara otomatis. Nanti kalau masuk kita langsung tinggal klik, itu langsung masuk secara otomatis Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, ini simple. Sekarang kita sudah berada di ruangan meeting itu Bapak Ibu. Ya, seperti yang tadi, kita bisa menghidupkan kamera ya. Kemudian kita juga bisa menyalakan audionya. Biasanya ini kalau kita mau berbicara, kita nyalakan audionya seperti itu. Tapi untuk kondusif ya, untuk menjaga kekondusifan meeting, biasanya kalau kita tidak sedang berbicara, itu kita mute agar suara-suara yang ada di sekitar kita itu tidak terdengar oleh peserta ataupun partisipan lainnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah menyimak video bagaimana cara kita bergabung ke dalam Google Meet, selanjutnya kita akan belajar tentang apa-apa saja fitur ataupun bagian-bagian yang ada di Google Meet. Berikut videonya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memperkenalkan bagian-bagian apa saja yang ada di dalam Google Meet ketika kita sudah masuk ke dalam ruangan virtual Bapak Ibu. Yang pertama, di tampilan layar, ini adalah tampilan partisipan yang sedang bergabung ya Bapak Ibu. Kalau dalam video yang saya contohkan ini ada 3 partisipan bersama saya sendiri. Kemudian di pojok kiri bawah, di ini, bagian ini Bapak Ibu, ini ada informasi jam. Ya, sekarang di jam berapa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada kode. Jadi ini adalah kode di mana Google Meet ini sedang berlangsung. Selanjutnya di sini ada tombol speaker ataupun tombol volume ya Bapak Ibu. Nah, tombol volume ini seperti tujuannya adalah untuk mendengarkan suara-suara yang ada dari virtual meeting itu. Jadi ketika hijau seperti ini artinya fitur ataupun toolsnya itu sedang aktif ya Bapak Ibu. Kalau mati itu tandanya merah, begitu. Nah, ini kalau kita klik berarti disenyap, berarti kita tidak akan mendengar apa-apa yang sedang diobrolkan di pertemuan online itu. Tapi kalau kita hidupkan, nanti akan muncul ataupun akan terdengar suaranya. Nah, selanjutnya ini adalah di mikrofon ya Bapak Ibu, tanda mikrofon atau cara singkatnya itu bisa dengan cara Ctrl+D. Nah, kalau kita hidupkan mikrofon, nanti orang-orang akan mendengarkan suara kita gitu. Tapi kalau kita matikan, itu tandanya orang-orang di sana tidak bisa mendengarkan suara kita ataupun suara-suara yang berada di sekeliling kita. Makanya ketika meeting, itu biasanya ketika kita menyimak, itu dimatikan mikrofonnya. Tapi ketika kita hendak berbicara, itu dihidupkan kembali. Kemudian yang selanjutnya itu ada video ataupun kamera ya Bapak Ibu. Kalau kita klik, kita hidupkan ke kamera, maka kita akan tampil gambar kita di kamera laptop kita ya Bapak Ibu, seperti yang sedang saya contohkan seperti ini. Kemudian selanjutnya itu ada caption. Ini berlaku untuk bahasa Inggris saja biasanya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengikuti pertemuan dalam bahasa Inggris, biasanya ada captionnya di bawah. Ya, kalau kita hidupkan, nah kita hidupkan seperti ini. Tapi ini dalam English gitu, dan tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya itu ada present. Present now itu adalah ketika kita akan share screen. Kita akan melakukan presentasi melalui laptop kita. Itu kita bisa klik present. Nah ini ya. Kemudian berikutnya itu ada titik 3, itu ada menu-menu lainnya ya. Ini ada whiteboard, itu seperti papan tulis ya Bapak Ibu. Ini kita seperti papan tulis, kalau kita klik maka sekarang kita akan membuat whiteboard baru. Nanti akan diarahkan ke Jamboard. Jadi Jamboard ini adalah salah satu fitur dari Google juga, seperti itu. Yang kita bisa menulis-nulis seperti layaknya papan tulis Bapak Ibu. Oke, selanjutnya
tadi ada whiteboard ya, itu ada change layout. Ini kita akan mengubah tampilannya ya, tampilannya. Ini ada spotlight, ya, ada macam-macam ya Bapak Ibu. Itu ada tampilannya sesuai dengan selera ataupun yang kira-kira dapat membuat kita tuh lebih fokus seperti itu. Nah, selain layout ada apa lagi? Ini ada full screen. Kemudian selanjutnya ada change background. Change background ini adalah untuk merubah background dari tampilan video kita ataupun kamera kita. Tapi biasanya ini menggunakan aplikasi add-in atau tambahan dari Google Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya ada caption yang sudah tertampil di sana tadi ya Bapak Ibu. Nah, biasanya hanya ini saja nih secara umum yang sering digunakan ketika kita meeting. Nah, berikutnya itu ada tombol merah ini ya Bapak Ibu. Ini yang gambar telepon ini yang ada tulisannya leave call. Ini adalah tombol yang digunakan ketika kita hendak keluar dari meeting ataupun mengakhiri meeting itu. Begitu. Nah, selanjutnya ini ada meeting details. Meeting details ini adalah informasi link dari Google Meet ataupun meeting yang sedang berlangsung. Ini kita bisa copy joining info ketika kita hendak membagikan link meeting itu dan teman kita bisa bergabung ke dalam meeting yang sedang kita ikuti, begitu. Kemudian berikutnya, ini adalah partisipan ya, show everyone. Nah, di sini ada tampil orang-orang siapa saja yang sedang bergabung dalam meeting itu. Berikutnya ada kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kolom chat. Nah, ketika tadi share Jamboard, ini akan tampil seperti ini, atau papan tulis tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa berkomunikasi menggunakan chat ya Bapak Ibu dengan peserta lainnya dengan cara seperti ini. Kita chat saja, kita bisa berbalas-balasan. Seperti itu. Kemudian berikutnya, ini adalah ada aktivitas. Aktivitas apa saja yang bisa kita jalankan. Nah, kalau sekarang yang ada ini hanya Jamboard saja atau whiteboarding. Nah, kalau kita mau menambahnya, itu bisa ditambahkan. Tapi saat kita menghadiri ataupun mengikuti Google Meet, kita sebagai partisipan, biasanya kita hanya seperti ini saja Bapak Ibu. Itu fitur-fitur yang sering digunakan. Nah, sekarang sudah paham ya Bapak Ibu apa saja bagian-bagian yang ada di Google Meet? Selain itu ada juga misalkan kita klik di salah satunya Bapak Ibu. Misalkan di sini di tengah saya klik pin. Nah, pin ini berarti kita hendak menampilkan ya atau men-spotlight orang yang sedang kita pin. Kita bisa mempin siapa saja yang kita inginkan, seperti itu. Kalau misalkan ini saya pin saya sendiri dan kameranya saya hidupkan, ya Bapak Ibu, kamera yang saya hidupkan, maka tampilannya seperti ini. Ini tangannya sedang dipin. Nah, tanda di sini ini layout ya. Kalau kita misalkan di sini, nah kalau di sini ini kan ada tandanya layout nih, bedanya layout ini kalau kita mau menghapus dari tampilan itu. Tapi kalau kita hendak menampilkan, kita bisa klik layout lagi. Kemudian ini adalah tombol minimize-nya. Kalau kita klik, maka kita tidak akan tampil di dalam laptop kita. Nah, kemudian ini karena tadi adalah penyelenggaranya saya, di sini ada kita bisa kalau tadi penyelenggaranya kita, itu orang lain tuh bisa mem-mute kita ataupun menghapus kita dari meeting itu. Itu saja Bapak Ibu. Kalau mau keluar meeting, kita bisa klik ini, leave meeting atau leave call, seperti itu. Kita klik nanti kita langsung ditampilkan tampilan seperti ini. Berarti kita sudah selesai ataupun keluar dari meeting itu. Nah, Bapak Ibu, demikian video tentang bagaimana cara bergabung dalam Google Meet dan apa saja bagian-bagian fitur-fitur yang ada di dalam Google Meet. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, pandemi COVID-19 bukan menjadi batasan untuk kita terus berkarya, untuk belajar ataupun memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Tetapi pandemi ini harapannya menjadi sebuah batu loncatan yang akan banyak sekali mengajarkan kita, termasuk bagaimana cara mengoperasikan Google Meet dan fitur-fitur yang bisa kita gunakan secara online lainnya. Demikian Bapak Ibu, salam hangat dari kami, pengajar muda Kabupaten Konawe, Indonesia mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.